kembali lagi dengan saya Devi Karisma, mahasiswa Bina Sarana Informatika, Prodi S1 Manajemen. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kegiatan yang dilarang yaitu 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3. Melakukan penyeretan modal. 4. Melakukan usaha perasuransian dan lokasi BPR. Tempat kedudukan kantor pusat BPR adalah kecamatan, namun BPR dapat didirikan di ibu kota kabupaten atau kota madya sepanjang di wilayah itu belum terdapat BPR, dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, perizinan dan bentuk hukum BPR yaitu izin usaha BPR diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, sedangkan bentuk hukum untuk pendirian BPR adalah perusahaan daerah, koperasi, persero terbatas PT, bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dari segi hukum BPR, yaitu BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan-badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antaranya ketiganya. Nah, yang kedua, BPR terbentuk koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang berkoperasian yang berlaku. 3. Modal setor minimum BPR sebagaimana dimanfaatkan oleh PBI nomor 8 atau 26 atau PBI atau 2006 tentang BPR. Dalam pasal 4 secara jelas ditegaskan bahwa untuk pendirian BPR ditetapkan modal setor minimal sebagai berikut, yaitu 5 miliar untuk BPR di wilayah khusus Ibu Kota Jakarta, 2M untuk BPR Ibu Kota Provinsi Jawa dan Bali, serta di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, untuk 1M untuk BPR di Ibu Kota Provinsi di luar Jawa dan Bali, serta BPR di Provinsi Jawa dan Bali di luar wilayah yang disebut pada huruf A. Dan yang B 500 juta untuk BPR di luar wilayah yang disebutkan pada A, B, dan C. Nah, sekarang kita lanjut ke pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Instrumen pasar modal yaitu saham atau stok, surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Terus ada obligasi atau bonds, merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak punya hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Nah, sekarang ada pasar perdana dan sekunder. Pasar perdana atau primary market adalah pasar abstrak di mana terjadi penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya pada saat penerbitan efek oleh suatu perusahaan yang go public. Dalam hal ini, penawaran dan penjualan efek dilakukan oleh peminjam utama emisi, peminjam emisi, dan agen penjualan. Harga efek tidak ditentukan atas dasar permintaan dan penawaran yang terjadi, melainkan telah ditetapkan sebelumnya sesuai kesepakatan antara pihak emiten dan penjamin utama emisi serta penjamin emisi efek. Kalau pasar sekunder, yaitu secondary market, merupakan tempat bagi investor untuk membeli ataupun menjual kembali efek yang dimilikinya. Harga efek terjadi atas dasar permintaan dan penawaran efek. Kalau pelaku pasar modal, yaitu emiten, adalah perusahaan yang melakukan emisi, baik berupa saham ataupun obligasi.
Investor adalah pihak yang menginvestasikan dananya melalui pembelian efek. Investasi ini dilakukan untuk kepentingan pihak investor itu sendiri dan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari efek yang dibelinya. Penjamin atau emisi atau underwriter adalah pihak yang menawarkan efek untuk dijual kepada publik. Pihak emiten yang mencari, memilih, dan menunjuk pihak lain yang akan bertindak sebagai peminjam emisi. Lanjut, ada agen penjual adalah pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Terus ada penanggung atau guarantor adalah pihak yang menanggung pembayaran jumlah pokok di samping bunga obligasi dalam hal emiten surrender janji atau tidak memenuhi janjinya kepada investor. Dilanjut oleh wali amanat adalah pihak yang tidak terlibat dalam penjualan efek tetapi dalam penjualan obligasi. Wali amanat bertindak sebagai pihak yang dipercaya mewakilkan kepentingan para investor. Terus ada pialang. Pialang adalah pihak yang melakukan penjualan efek, disebut juga dengan broker. Terus ada biro administrasi efek BAE, adalah pihak yang melakukan administrasi saham. Terus ada tempat penitipan harta adalah tempat untuk menyimpan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau kontrak. Yang dimaksud dengan harta adalah surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan sertifikat deposito. Lanjut, ada pasar uang. Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit berjangka waktu pendek atau biasanya kurang dari 1 tahun yang menjadi sasaran investasi dan penghimpunan dana masyarakat. Pelaku dalam perdagangan pasar uang adalah perusahaan-perusahaan menengah dan besar, lembaga-lembaga kekuasaan investasi pemerintah, dan individu-individu. Sejarah berlakunya Bretton Woods System atau 1974 dikenal 3 macam sistem penetapan kurs falas atau forex rate, yaitu 1 sistem kurs tetap atau stabil atau fixed exchange rate system, 2 sistem kurs mengambang floating exchange rate system yang dibagi 2, yaitu mengambang secara murni atau clean float atau freely floating system, yaitu penentuan kurs di bursa falas terjadi tanpa campur tangan pemerintah, dan sistem mengembang terkendali atau dirty floating atau managed float system, atau sistem penentuan kurs falas di mana pemerintah ikut campur tangan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran falas melalui kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Terus ada sistem kurs terkait atau page exchange rate system adalah sistem penentuan nilai tukar falas dengan mengikuti nilai mata uang negara lain. Fungsi bursa falas yaitu menyediakan transaksi pembayaran internasional, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional, memberikan fasilitas hedging yaitu tindakan perusahaan atau pedagang falas untuk menghindari resiko kerugian atau fluktuasi kurs falas. Nah, jenis transaksinya yaitu transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan dalam 2 hari kerja berikutnya. Ada transaksi forward adalah transaksi mata uang dengan penyerahannya pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak tetapi pembayarannya dan penyerahan dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi ini sering digunakan untuk hedging dan spekulasi. Terus ada transaksi swap adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal value atau penyerahan yang berbeda. Nah, sekian materi yang telah sampaikan pada saat ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Selebihnya kurang maaf, dan sampai jumpa di video materi berikutnya. Bye, terima kasih.